Bayangin gini, kamu rajin banget, ngerjain bab tiap malam, bimbingan rutin, tapi hasilnya stuck berbulan-bulan. Kenapa? Karena skripsi bukan cuma soal kamu, tapi soal sistem dan dosen yang bisa bikin waktu 6 bulan hilang begitu saja. Bayangin, kamu lagi semangat banget nulis, deadline udah kamu targetin, motivasi on fire. Terus tiba-tiba teman kamu bilang, pendaftaran skripsi baru buka semester depan loh. Atau, kamu udah siap presentasi, tapi dosen bilang, revisi ini dulu, nanti balik lagi minggu depan. Momen itu bikin kita sadar, bukan niat yang kurang, tapi ada tembok tak terlihat yang bikin langkahmu melambat. Skripsi itu bukan medan kosong. Ada sistem kampus yang menentukan ritme, ada kebijakan akademik yang baku, ada gaya bimbingan dosen yang berbeda-beda, ada fasilitas yang berbeda, ada teman seperjuangan yang bisa jadi penyemangat atau justru beban. Kalau kamu gak paham ekosistem ini, kamu bakal merasa gagal. Padahal, kamu hanya sedang main di lapangan dengan aturan yang tidak kamu buat. Bayangkan kamu sudah siap, semangat, dengan rencana yang matang. Tapi saat membuka website kampus, tertulis, pendaftaran skripsi hanya dibuka semester genap. Dan saat itu, kamu ada di semester ganjil. Mau tidak mau, 6 bulan waktumu hilang. Bukan karena lalai, tapi karena sistem mengatur begitu. Lalu, kamu menemui dosen pembimbing. Ia orang baik, pintar, bahkan perhatian, tapi perfeksionis. Satu kalimat revisi bisa menghabiskan 3 hari. Satu halaman salah ketik bisa jadi penghalang bimbingan berikutnya. Kamu mulai lelah, bukan karena skripsinya, tapi dengan pola yang tak kamu kuasai. Di sini ada psikologis tersembunyi yang jarang dibicarakan. Yang pertama, rasa kehilangan kendali. Otak kita terbiasa berpikir, kerja keras sama dengan hasil. Tapi tiba-tiba hukum itu runtuh. Kita sadar ada hal yang tak bisa kita genggam. Itu membuat kita frustasi, bahkan menimbulkan perasaan tak ada gunanya berusaha. Yang kedua, erosi identitas. Di dunia akademik, skripsi sering dipandang sebagai tolak ukur kedewasaan ilmiah. Saat macet karena sistem, kamu bisa merasa diri tak cukup pintar, padahal masalahnya eksternal. Yang ketiga, pertarungan batin eksistensial. Kita dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah hidup ini dikendalikan jerih payahku, atau ada tangan lain yang mengatur jalan? Filosofinya begini, skripsi menjadi cermin kecil dari kehidupan. Tidak semua hal bisa selesai dengan logika kerja keras. Ada aturan tak tertulis di dunia kampus, di dunia kerja, bahkan dalam hidup, yang memaksa kita belajar bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang tunduk pada sesuatu yang lebih besar dari ego. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bukan mengutuk sistem, tapi menari dalam keterbatasan. Yang pertama, peta administrasi. Catat timeline kampus. Tahu kapan buka pendaftaran, syarat SKS, dan jadwal sidang. Seperti Kompas, biar gak tersesat. Kedua, protokol dosen. Kenali gaya dosenmu. Ada yang fast responder, ada yang perfeksionis, ada yang cuek. Gunakan komunikasi yang sesuai tipenya. Ketiga, cadangan teknologi. Selalu siapkan plan B. Tahu warnet terdekat, punya power bank, atau mungkin punya akses print sendiri dan kuota cadangan. Yang keempat, dukungan sosial. Jangan jalan sendiri. Bangun kelompok revisi atau minta insight dari teman yang lebih berpengalaman. Dan di atas semua itu, ada satu sikap Islami yang penting, sabar dan ikhtiar. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amal adalah yang terus-menerus meski sedikit. Artinya, jangan berhenti hanya karena sistem lambat. Selama ada langkah kecil tiap hari, itu bagian dari jihad ilmumu. Islam mengajarkan dua lensa yang menyelamatkan. Yang pertama, ikhtiar yang cerdas. Nabi SAW bersabda, ikatlah untamu, lalu bertakwalah. Artinya, kita siapkan strategi duniawi sebaik mungkin. Timeline administrasi, catatan gaya dosen, backup teknologi, support grup teman, itu ikatan untanya. Tawakal yang menenangkan. Setelah ikhtiar, kita serahkan hasilnya. Karena bukan waktumu yang hilang, tapi Allah mengatur waktumu agar lebih tepat. Rasa frustasi berubah jadi latihan kesabaran. Dengan nalar, sistem kampus hanyalah variabel. Dengan iman, ia bagian dari takdir yang bisa jadi jalan kebaikan. Mungkin Allah menunda skripsimu, agar kamu bertemu dosen yang lebih baik, agar keluargamu bisa melihat perjuanganmu, atau agar kamu belajar sabar yang kelak dibutuhkan di dunia kerja. Solusi Islami itu bukan pasif, ia justru aktif, kerja maksimal ditambah hati tenang. Kita menari dalam keterbatasan dengan irama takdir, bukan memberontak hingga hancur sendiri.
Jangan pernah merasa skripsimu gagal hanya karena tertunda. Ingat, terlambat bukan berarti kalah. Tertahan bukan berarti berhenti. Yang penting adalah arah yang kau jaga, bukan seberapa cepat langkahmu. Sistem bukan musuh, ia hanya ujian. Dan skripsi sejatinya bukan sekadar syarat kelulusan, tapi latihan menghadapi realita hidup yang penuh aturan dan keterbatasan. Di antara aturan kampus yang kamu alami, mana yang paling bikin kamu ingin menyerah? Tulis di komentar agar kita beda bersama, supaya skripsi ini bukan hanya ujian akademik, tapi latihan sabar dan nalar. Saya Rizal, sampai jumpa di video berikutnya.